Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila muallifi hadzal kitab. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hikmah at-tasi'ah wal 'ishrun ba'da al-mi'atain. Innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'danan lil akdar tazhidan laka fiha. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia sebagai tempat dengan segala macam bentuk perubahan dan kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya agar engkau tidak terpaut kepadanya. Ya, kenapa di dunia ada pandemi? Kenapa di bumi ini ada penyakit? Kenapa ada orang susah? Kenapa ada krisis ekonomi? Kenapa ada orang tengkar? Kenapa ada orang iri? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Ya. Itu karena dunia ini bukan untuk kita tinggali lama-lama. Dunia ini untuk kita tinggalkan selama-lamanya. Karena dunia ini memang, inilah namanya dunia. Ad-dunya dalam bahasa Arab artinya satu yang rendah dan hina. Maka dia tidak layak kecuali untuk satu yang hina. Tengkar itu hina atau mulia? Berebut harta itu hina atau mulia? Dapat harta mulia, tapi berebutnya hina. Konspirasi itu kehinaan. Semuanya, ya. Pembunuhan, dan kemudian kita membaca dalam Al-Quran, malaikat memprotes ketika Nabi Adam dipilih. Kenapa engkau menjadikan di muka bumi pembunuh dan perusak? Emang sifatnya bumi. Karena tubuh ini dari bumi, maka pasti ada kerusakan di tubuh kita. Pasti ada sakit di sini. Maka teman-teman, jangan kemudian mengatakan, kok begini ya dunia? Emang dunia begini. Hazihiyat dunia. Dunia itu emang tempat kerusakan. Kok saya sakit-sakitan? Kan saya udah tahajud. Ya apa urusannya tahajud dengan sakit? Ya. Loh ada ustadz buat buku sehat dengan tahajud. Nah, itu jualan dia. Ya. Nabi tidak pernah mengatakan tahajudlah kamu supaya sehat. Yang ada sumu tasihhu. Puasalah kamu supaya kamu sehat. Zikirlah kamu supaya kaya. Gak ada zikir begitu. Coba cari, ada gak lafaz begitu? Zikirlah supaya kaya. Gak ada. Zikir itu hanyalah jalan untuk menuju Allah SWT. Tapi di tengah jalan ini disambar oleh iblis. Orang zikirnya yang hanya harusnya untuk Allah, sekarang dialamatkan kepada selain Allah. Emang kalau kita baca Al-Quran, baca zikir, terus rezekinya gak lancar, gak mau zikir lagi? Emang begitu? Kalau zikir supaya lancar rezeki, namanya rezeki ya. Raden rezeki. Benar. Nanti ditulis ya. Teman-teman diganti semua nih. Terus habis itu buang gelar saya ya. Cukup Ar-Razi aja. Ar-Razi Hashim. Kembalikan ke nama aslinya. Taruh Bang Dik marah lagi ya. Ada yang kurang namanya tadi. Shadaqallahul Azim. Kok panjangan namanya. Taib. Jika zikir yang mulia, zikir itu adalah gharsul jannah, tanaman-tanaman surga. Diniatkan untuk tanaman-tanaman dunia, untuk perbedaan dunia, maka zikir yang tadinya seharusnya dia berpindah ke alam yang mulia, dia tertahan di alam ini. Maka semua orang yang beramal untuk kaya, berzikir untuk mulia di sini, nanti ketika di surga dia minta, mana balasanku ya Allah? Allah mengatakan, aku sudah berikan waktu engkau di dunia. Maka teman-teman, jangan lagi zikir untuk kaya. Ya, ini perbedaan ngaji hikam dengan antum ngaji kebatinan. Ya, ngaji hikam sama ngaji kebatinan. Ciri-ciri orang yang terjebak kepada kebatinan, zikirnya bukan lagi untuk sang al-mazkur, Allah yang layak diingat.
yang layak untuk diingat. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan khairul dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir itu yang tersembunyi. Sedangkan dunia pengennya glamor, ya. Dunia pengennya kebalikan dari itu semua. Maka lafaznya sangat menarik sekali. Innama ja'alaha mahalla lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar. Dunia itu memang tempat kerusakan, bukan tempat kebaikan. Ya. Untuk apa Allah membuat seperti itu? Tazhidan laka fiha. Kembali ke awal tadi, kenapa Allah ciptakan ada pandemi, kenapa Allah ciptakan ada kesusahan, supaya kita nggak minat sama dunia. Cuma kok tambah minat, selama pandemi kok orang tambah minat dunia. Bener gak? Tambah tua, tambah minat dunia. Kirain tambah tua, tambah paham dunia ini rusak. Ya. Dunia itu gak usah lihat keluar, lihat badan kita. Badan kita tambah sehat atau tambah sakit? Tambah kuat atau tambah lemah? Tambah lemah. Kecuali yang baru mau bermaja ya. Tapi coba rasakan punggung kalau bangun tidur, kerasa kaku. Tanda kalau emang inilah dunia. Awal bangun sudah kaku. Hazihiyat dunia. Dunia ya begini. Ya. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Fudail bin Iyad, Hasan Al-Basri, itu mereka sepakat mengatakan, laulas salah, was sadaqah, wal Quran, was salatul jamaah. Ya. Kalau bukanlah karena salat malam, kalau bukanlah karena sedekah, Quran, silaturahim, salat berjamaah, aku tidak pernah merindukan hidup di dunia. Ada satu dialog antara Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan ya, nanti di akhirat akan terjadi dialog antara perempuan beriman dengan bidadari. Ini dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah. Diikhtisar oleh Imam Sya'rani dalam kitab Mukhtasarnya dan lafaznya sama. Jadi nanti mbak-mbak ini, ukti-ukti ini ya, ini akan didebat oleh perempuan surga. Yang Nabi katakan, perempuan surga itu jika meludah, apa yang terjadi? Meludah ke muka bumi, mala'at al-ard itran. Itu bumi akan dipenuhi dengan wewangian. Beda sama yang ini. Ya. Kalau nggak gosok gigi ya nggak harum, bener nggak? Jujur aja nggak apa-apa kok, nggak dosa kok. Emang kita juga mungkin kita lebih bau lagi Bang Dik. Apa kata perempuan surga? Kami ini harum, kalian ini bau. Nah, itu kata-kata siapa? Bidadari. Kami ini tidak pernah haid, kalian haid. Kami tidak perlu melahirkan, kalian melahirkan. Kami tidak pernah tua, kalian pernah keriput. Itu kata siapa? Gimana cara jawabnya? Ya, gimana cara jawabnya? Mau dikasih tahu nggak caranya? Mau ingat-ingat ya? Bidadari pernah taklim nggak? Jawab, kami dulu pernah ngaji hikam, kamu tidak pernah ngaji hikam. Ya, apalagi? Bidadari pernah sholat nggak? Jawab, sallaina wa ma tusallin. Kami sholat, kalian gak pernah sholat. Apalagi? Ada yang paling parah. Ada yang paling parah Bang Dik. Tuh sang raja yang kamu suka itu bekasku. Gimana Bang Dik? Itu paling pedes tuh Bang Dik. Untungnya bidadari gak pernah bosen. Dia gak cemburu. Cemburu itu cuma di sini. Mumpung masih bisa cemburu, cemburulah. Ya. Di sana udah nggak bisa cemburu. Ya. Cemburu itu salah satu bagian dari dunia. Ya. Jadi kalau Bang Dik masih dicemburui, bersyukur Bang Dik. Berarti masih di dunia. Baik. Jadi teman-teman yang melakukan Allah,
Kalau laki-laki gimana? Laki-laki yang diperebutkan oleh antara bidadari dan perempuan-perempuan nanti. Jika bidadari tidak pernah sholat itu haram, kira-kira perempuan beriman masuk surga lebih haram atau gimana? Lebih haram. Tenang aja ya, ntar kita jamin. Jaminannya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi betul pernah berkalam. Ra'aitu aktsara ahli nar an-nisa. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Mungkin itu kali ya, kenapa perempuan banyak pengajian? Banget ikut pengajian. Di mana-mana kita lihat, kecuali di Al-Badr, mas-masnya lebih banyak. Ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena ini. Atau karena yang kedua, perempuan hatinya lebih gampang tersentuh. Kalau laki-laki kan enggak, gitu aja didengerin. Ya. Gimana? Nah, teman-teman yang bukan Allah, dunia ini ya begini. Ya. Ada satu hal lagi yang pernah saya sampaikan di salah satu majelis. Jika bidadari meludah ke bumi, harum sepenuh bumi. Lebih mulia bidadari atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad. Maka ludahnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada bidadari atau ludah bidadari? Nabi Muhammad SAW. Maka bagi orang-orang tertentu, mereka bisa merasakan harumnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Anas ibn Malik dan beberapa sahabat itu mengatakan, jika Nabi melewati satu tempat, semerbak harumnya bisa dirasakan beberapa saat setelah beliau lewat. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus gimana? Antum pilih sama bidadari apa Nabi Muhammad? Ada orang bunuh orang untuk menikahi bidadari 72. Kan kurang banyak itu. Pilih mana? Ada orang berjuang agar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pilihlah yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kisah Nabi punya sandaran? Sandaran kayu, pohon. Ternyata di setiap benda itu ada ruh. Tapi ruhnya bukan ruh hayawani. Ruhnya ruh nabati. Ruh tumbuh. Ruh itulah yang bertasbih di kayu tersebut. Ketika Nabi bersandar, alangkah senangnya dia. Lalu ketika Nabi dibuatkan mimbar, Nabi Muhammad SAW mendengar itu pohon nangis, itu kayu nangis. Dan nangis didengar para sahabat. Inilah karomah para sahabat, bisa mendengar tangisan pohon, tangisan kayu. Lalu Nabi pegang, ini elus-elus begini. Wahai sepohon kayu, wahai kayu yang malang, engkau pilih jadi sandaranku atau masuk surga. Karena si kayu tidak punya akal, dia pengen terbebas daripada kayu itu, dia pengen menjadi ruh yang hidup di surga. Apa kata dia? Al-Jannah, aku ingin surga wahai Rasulullah. Maka barulah dia diam. Seandainya si kayu punya akal dan kolbu, dia akan menjawab, aku tetap ingin jadi sandaranmu wahai Rasulullah. Karena menjadi sandaran Nabi, tempatnya lebih tinggi di surga Al-Firdaus. Al-Firdaus al-A'la. Ya. Tapi dia gak punya akal, maka itu yang dia minta. Onta gak punya akal, datang ke Nabi, urusannya perutnya. Sujud-sujud ke Nabi. Apa kata si onta? Ya Rasulullah, tuanku menyiksaku, makanku kurang, tapi bebanku banyak. Coba kalau dia ngerti itu Rasulullah benar-benar Rasul, dalam pengertian ruh yang berakal, ruh yang punya kolbu, pasti dia datang dan meminta supaya diizinkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi laporannya itu. Jadi antum, mohon maaf, siapa yang datang kepada Rasul mengadukan persoalan duniawinya,
Apa bedanya dengan onta tadi? Parah ya? Emang parah. Ya. Orang yang mengadukan cuma persoalan-persoalan kecil kepada Nabi, betapa orang ini meremehkan Nabi SAW. Atau emang dia yang tidak mengerti dan dia tidak punya akal. Tubuhnya tubuh manusia, tapi batinnya batin onta. Urusan perut datang ke Nabi. Kan memalukan itu ya. Yang gede-gede dikit lah minta ke Nabi itu. Ketemu Allah gitu kan. Taib. Nanti tambah parah nih Bang Dik, udah cukup dulu. Tafadhol istamir. Al-hikmah al-thalathun ba'da al-mi'atain. Alima annaka la taqbalu an-nusha al-mujarrad fadhawwaqaka min dhawaqiha ma sahhala 'alaika wujuda firaqiha. Allah mengetahui bahwasanya engkau sukar untuk menerima nasihat, sehingga Allah membuatmu merasakan pahitnya dunia, yang dengan itu akan menjadikan engkau mudah untuk berpisah darinya. Orang kalau dibilangin, Bang Dik, dunia itu hina, gue juga tahu, itu paling gitu. Ya, Bang Dik, dunia ya begini, ya ada pandemi, dulu enak, sekarang gak enak, gue juga tahu. Paling gitu aja. Tahajud Bang Dik, gue juga tahu. Begitulah kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa manusia itu makhluk yang lebih cepat menerima kejadian daripada kata-kata. Maka kejadian itu didahulukan daripada kata-kata. Apa kalamnya? Alima annaka, dia tahu bahwa engkau la taqbalun nushal mujarrad. Engkau susah menerima nasihat saja. Ada kata sajanya. Fazawwaqaka min zawaqiha ma yusahhilu 'alaika wujuda firaqiha. Maka Allah menasihatimu lewat kejadian-kejadian, kesusahan-kesusahan, misteri-misteri yang ada di dunia, sehingga engkau kemudian mentalak dunia. Oh gini doang dunia gitu, baru ya. Dan Bang Dik ternyata sudah lockdown dari tahun 2006 ya. Sudah mentalak dunia ya. Talak 1 ya. Berarti mesti rujuk lagi. Iya, tapi dunia kan udah beda Bang Dik. Ya. Isinya sekarang udah beda. Silakan ngartis lagi, tapi ngartis yang billah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Enak Bang Dik jadi orang terkenal. Coba jawab Bang Dik. Biar teman-teman tahu. Emang enak punya follower banyak gitu. Coba jawab. Dikenal itu terasa berkah, tapi terkenal itu anugerah Bu ya. Pernah ngerasa gak enak gak? Yang gak enaknya Bang Dik? Ya, semua serba dinilai Bu ya. Minum saya di atas panggung, apakah cara Rasulullah, ya serba semuanya dinilai. Tapi kalau orang biasa, ya biasa-biasa saja Bu ya. Ribet tapi, gak? Sudah nasibku. Ini hebatnya Bang Dik, gak pernah bilang ribet, gak pernah bilang susah, semuanya dinikmati. Selamat buat Bang Dik. Kalam tadi, diingat-ingat Bang Dik. Jadi manusia itu susah menerima ceramah, menerima kata-kata, tapi manusia itu mudah menerima kejadian. Itu deh. Terus kematian itu kejadian. Ya, tafadhal. Al-hikmah al-hadiyah wa thalithun ba'da al-mi'atain. Al-ilmu an-nafi' huwa alladhi yanbasitu fi sadri sya'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi qana'uhu.
ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya mampu menerangi hati dan mampu mengangkat hijab-hijab yang menutupinya. Ya, ilmu itu banyak. Dan kullu ilmin syarif. Setiap ilmu itu mulia. Apa maksudnya? Kata Imam Al-Ghazali, hatta sihir, hatta ilmu sihir itu bagus. Dari tataran ilmu. Tapi la yanfa, tidak maka ilmu yang dicari bukan ilmu mulia, tapi ilmu yang bermanfaat. Bisa bedain? Ya, semua ilmu manfaat. Enggak. Seperti Bang Dik, perlu nggak belajar kitab? Nggak perlu. Nah ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di umur-umur sudah senior, nggak usah belajar speaking in Arabic ya, takallum bil Arabiyah, nggak perlu. Kalau mau belajar, belajar terjemah praktis. Ya, jangan salah yang belajar baca kitab nggak berkumis ini cukup kami aja. Ya, Bang Dik ada kumis ya? Kayak kitab kuning dong. Gak ada ya. Tapi kadang-kadang giroh, ada istilah sekarang giroh. Semangat beragama tidak dibimbing oleh guru yang tepat. Akhirnya ngikut-ngikut. Orang belajar bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab. Loh untuk apa belajar bahasa Arab? Supaya nanti ditanya dalam kubur pakai bahasa Arab bisa jawab. Ya gak bisa, itu gak bisa dijawab. Man Rabbuka itu bukan pakai bahasa-bahasa yang kita pahami sekarang. Semua orang bisa jawab ntar kalau dia emang kenal Allah. Jadi nggak usah dihafal-hafalin tuh. Man Rabbuka Rabbi Allah, nggak usah begitu. Untuk anak muda yang umurnya belum lewat untuk mendalami ilmu-ilmu baca kitab, silakan dia putar balik, dia banting setir. Saya termasuk telat nyantri. Tapi saya sudah lama di surau. Jadi umur 10 tahun saya udah tinggal di surau. Ya. Tapi nyantrinya telat, nyantrinya baru pas kuliah. Tapi dulu ngalong dari surau ke surau, zawiyah ke zawiyah. Nyantrinya telat. Mungkin teman-teman ada yang nyantri sebelum umurnya. Akhirnya merasa jenuh. Itu sebabnya kenapa di kampus-kampus agama, kampus UIN, IAIN, STAIN, fakultas agama itu orangnya biasa aja. Kalau jamaah biasa aja. Pagi-pagi mulai kuliah nggak seperti di kampus umum. Di kampus kedokteran itu kalau mau kuliah baca Quran dulu setengah juz. Soleh sekali ya Bang Dik. Ada nanti malam muhasabah. Kata teman yang sudah 7 tahun nyantri, 6 tahun nyantri. Gue udah 7 tahun begitu. Ya. Jadi dia udah bosan dengan hidup-hidup gaya-gaya simbol begitu. Itu sebabnya kenapa di kampus-kampus Islam orang-orang yang sudah lama di pesantren dia mempunyai kejenuhan atas simbol-simbol. Dia butuh di belakang simbol itu. Karena inilah orang-orang UIN, IAIN dituduh liberal. Padahal yang bilang liberal siapa? Anak-anak umum yang sok alim ini, dia baru kenal cara jamaah yang benar. Itu kan makanan hari-harian mereka 7 tahun, 6 tahun di pesantren. Bahkan 10 tahun di pesantren. Ya. Baru bisa baca Quran 1,5 jam juz, udah sombong ya. Itu anak-anak usuludin, anak-anak syariah, 15 menit 1 juz. Bisa gak Badik? Itu biasa mereka. Jadi euforia itu udah gak ada. Ya, nggak perlu pakai bahasa-bahasa Arabisasi, ya. Jadi ada Islamisasi, ada Arabisasi. Arabisasi itu gini, akhi Bang Dik, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, cuma jangan lebay gitu. Ada yang lebih enak pakai kang, pakai mas, itu lebih enak. Kalau pakai ukti, halo ukti. Kalau ngerti sih nggak apa-apa. Yang lucunya saya disebut anti Islamisasi karena saya manggil Mbak, Teteh dan Mas. Lah yang ngomong ini nggak tahu kalau kita mimpi aja pakai bahasa Arab. Allahumma shalli wa sallam.
Ini ada Buya Zul Asfi, Buya Hamidi di samping ya. Malu aneh sama dia. Bahasa Arabnya lebih jago dari kita Bang Dik. Ya. Kita belum ngerti ujurumnya, dia udah ngerti ujurumnya Bang Dik. Baik. Jadi teman-teman, tolong bedakan Islamisasi dengan Arabisasi. Jadi kalau WC di masjid jangan diganti WC akhwat, WC ikhwan, gak usah, itu namanya Arabisasi. Coba antum kalau sudah pergi ke Masjidil Haram, sudah ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, gak ada namanya WC akhwat, gak ada. Coba cari kalau gak percaya. Yang ada Dauratul Miyah lin Nisa, Dauratul Miyah lir Rijal. Ya, apa artinya? Masih mending nih, kalau di pesantren Dauratul Miyah diganti pakai hammam. Hammam artinya tempat mandi umum. Padahal yang dimaksud WC Dauratul Miyah. Tuh, jadi belajar bahasa Arab di kita Bang Dik. Ya. Jadi tolong teman-teman bedakan Arabisasi dengan Islamisasi. Kita ingin mengislamisasi, bukan mengarabisasi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. الحكمة الثانية والثلاثون بعد المئتين خير العلم ما كانت الخشية معه. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bersamanya muncul atau hadir rasa takut. Baik, ini satu paket yang tadi kita pertegas. Ilmu yang manfaat, ilmu yang menyinari kolbu. Berarti di luar itu berarti nggak manfaat. Apa ilmu yang menyinari kolbu? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan kenal Allah sampai dia mengenal jati dirinya. Jangan kenal bayang-bayangnya. Yang Bang Dik itu yang tubuh fisik ini atau yang lain dari ini? Itu Rizky bin siapa Bang Dik? Hasan Arifin. Tubuh ini bakal ditinggal, berarti bukan jati diri. Karena jati diri dia abadi. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mau kita cari itu diri yang abadi itu. Bukan diri yang bakal ditinggal ini. Ciri-ciri bakal ditinggal Bang Dik itu sudah mulai ubanan. Maaf Bunda Mirna ya. Ini serius ini ya. Jadi uban itu sudah pertanda bahwa kita pun tidak sanggup menahan rusaknya struktur yang ada di rambut kita. Dulu Bang Dik itu kan wajahnya agak tirus-tirus sedikit ya. Ya sekarang tembem. Sukses Bunda Mirna ya. Jadi apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat dada kita lapang. Antum hijrah. Tapi kalau ngelihat orang tuh nyesek. Masuk masjid nyesek. Ngelihat Kang Hafiz gak pakai jenggot nyesek. Ya. Ada orang ngeritik Albani nyesek. Berarti dadanya belum beres tuh ya. Berarti dia belajar ilmu yang tidak melapangkan jiwanya. Masa ngeritik Albani juga boleh? Tahu Albani gak Bang Dik? Gak tahu ya. Ya nanti deh kita cerita siapa Albani ya. Makhluk. Nanti kita ceritain Bang. Khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ah. Lalu ilmu yang terbaik, ilmu yang mana? Ilmu yang membuat engkau tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ayat, satu ayat surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah cuma ulama. Keluarlah kalam ini. Jadi kalam ini terjemahan surat Fatir ayat 28 ya. Innama hanyalah yang takut kepada Allah itu orang yang alim, ulama. Maka yang disebut ulama dalam istilah Quran bukan yang bergelar doktor Bang Dik. Bukan yang bergelar raden atau bergelar kiai. Yang disebut ulama yang takut kepada Allah. Jadi kalau rasa takut saya ini hilang, maka saya bukan ulama. Antum gak bisa baca kitab, tapi ada rasa takut kepada Allah. Berarti antum ulama.
Maka ulama kita bagi dua. Ada ulama zahir, ada ulama batin. Ulama zahir yang bergelar kiai, ustaz, doktor, itu zahir. LC, lulusan Cibintaro. Emang ada? Bukan itu yang ulama yang dimaksud di Quran. Di Quran, dulu di zaman Nabi ada doktor nggak? Nggak ada doktor. Di Quran dulu ada LC, lulusan Ciputat, lulusan Mesir, lulusan Madinah, nggak ada. Terus yang disebut ulama siapa? Yang di kolbunya ada khosyah, ada rasa takut kepada Allah. Masih disebut jahilkah orang yang takut kepada Allah? Masih disebut alimkah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak takut kepada Allah? Semoga kita termasuk orang yang diberikan rasa takut itu kepada. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Bentar Bu ya. Takut tergulung oleh ilmu pengetahuan itu sendiri Bu ya. Boleh tepuk tangannya ikhlas semuanya. Channel Al-Badr ini luar biasa ya. Saya ini di rumah ini ada buku ini. Kalau mau tahu ini gambar depannya. Kalau Anda baca tidak menarik sama sekali. Kenapa? Ribet. Ya. Tapi inilah kelebihannya Buya Ar-Razi. Tadi saya suka banget dengan analogi tadi Buya. Inilah cerdasnya Buya ini. Maaf saya bukan Dracula. Di depan Buya muji-muji, belakang gigit, nggak pernah. Saya nggak pernah jelek-jelekin Buya. Rasulullah hadir seekor unta yang diminta rumput. Itu dari mana Buya itu belajar itu? Masya Allah. Itu sama aja dengan manusia berjumpa dengan Allah yang diminta dunia. Paham ya? Mudah-mudahan Channel Al-Badr memahami ini luar biasa. Jadi kalau ada orang masih saja berjumpa dengan Allah, dunia, tandanya tubuh jasadnya masih mengunci tubuh ruhanianya. Allah. Betul Bang Dik. Itu kayaknya hikam Imam Natoilah ngomong lewat antum tuh. Masya Allah, Nabi hadir ini langsung. Buya, pertanyaan saya, apa hubungannya dengan wal asri? Kita menasihati di yang kedua ayat tadi. Ada orang yang susah dibilangi kecuali kejadian itu telah terjadi. Lalu wal asri kita ini sebatas apa Buya? Di dalam ayat itu kan watawasau, saling berwasiat, bukan satu arah Bang Dik, itu dua arah. Watawasau, ya, itu saling mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran. Ya. Di situ ada kata kunci, sabar. Sabar itu apa? Biasanya orang memandang sabar itu dari bencana. Ternyata sabar yang ada dalam surah Al-Asr adalah ketika memberi wasiat dan ketika menerima wasiat. Jadi ada orang gak sabar untuk mengingatkan orang lain, lalu membentaknya dengan kalimat-kalimat suci. Akhirnya kalimat itu gak jadi suci lagi. Sayyidina Umar menyadari hal itu. Beliau pernah dalam tanda kutip membentak Nabi. Dan beliau tobat 40 hari setelah membentak Nabi. Apa kata dia? Jadi dia terlalu cerdas dan bertanya gini. Apakah benar agama engkau? Agama kami? Kenapa engkau mengalah dari musuh? Jadi Umar sudah melihat ujung Mekah 15 kilo di hadapannya. Itu tahun ke-6 Hijriah, kejadian disebut Hudaybiyah. Di Bukit Hudaybiyah atau Lembah Hudaybiyah. Tiba-tiba diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy dan Nabi ngalah. Umar punya konsep, benar harus menang. Tapi Nabi tidak punya konsep begitu. Bagi Nabi, benar pasti menang, tapi tidak pasti sekarang. Kalau Umar, mesti sekarang juga. Akhirnya Umar mengatakan, ahakun dinuna. Kok ngalah? Agama kita benar gak sih? Masa benar ngalah gitu. Terus kedua kata Umar, ini yang paling membuat Umar kemudian sedih. Dan dia melihat itu merasa bersalah kepada Nabi. Arasulun anta. Itu kayak saya pegang Bang Dik, ini ibarat ya.
Saya ambil bajunya. Sini Pak. Ente sini Pak. Ya. Ente beneran Rasul nggak? Gitu. Kira-kira begitu, ya. Atau pakai tunjuk. Loh, ente kenapa? Tunjuk itu, tunjuk. Dan Umar setiap kali ingat itu, dia merasa semua amalannya jatuh. Cuma gitu doang. Bang Dik ingat nggak 2 tahun 3 tahun lalu pernah dibentak orang nggak lagi ceramah? Saya dibentak orang pakai takbir Bang Dik. Yang bentak orang awam. Di depan kita baca kitab, kita bilang silakan ngomong politik tapi akhlaki, jangan politik praktis. Islam tidak jauh dari politik, tapi politik harus jaga-jaga adab terhadap Islam. Lalu kita sarankan jangan begini, seharusnya begini. Langsung kita dibentak pakai takbir. Allahu Akbar. Dari luar masjid. Dia kira Ar-Razi tidak bisa membentak dengan takbir. Saya bentak lagi dengan takbir. Kamu yang di luar masuk. Takbir depan saya. Dan itulah akhir dari saya ceramah di tempat itu. Jadi dia nggak cocok dengan ustadz. Lalu dia membentak ustadz itu dengan takbir. Kawan saya nggak sepakat dengan cara begitu. Lalu kemudian dihadang sampai ke mobilnya. Jadi mereka ngumpul di sekitar mobil itu. Begitu Bang Dik. Dan ini akan terjadi lagi ke depan. Ya. Maka kita harus punya komunitas yang kuat, manhaj yang kuat. Saya nggak tahu yang hadir hari ini apakah dulu pernah membentak ustadz karena berbeda politik. Mungkin ada wajah-wajahnya beberapa ya. Sok kasyaf ya. Serius itu membayang. Antum bentak orang. Itu yang keluar bukan manusia. Yang suka nyalak siapa? Bukan aneh ngomong ya. Itu serius. Antum kalau bentak orang walaupun kalimatnya takbir, itu orang kasaf itu ngelihatnya anjing. Makanya beberapa ulama dulu nggak berani pergi ke masjid. Karena setiap dia ke masjid yang dilihat ada guguk, babi, kambing, monyet. Itu yang kadang-kadang yang berbicara di atas mimbar itu kayak monyet. Karena dia sedang mencari perhatian orang. Monyet kan suka caper kan? Benar ya? Nah, maka kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah tidak mengganti karakter kita menjadi karakter yang hina. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka tolong bebaskan diri ini dari 2 karakter hewan. Hewan ternak yang tamak, lalu hewan buas yang nyalak. Pertama, maratibun nafs. Biasanya yang kita baca di kitab-kitab tasawuf, terutama kitab Al-Imam Al-Ghazali, tingkatan nafs jiwa, nafs itu jiwa. Jadi bedakan jiwa dengan kolbu, kolbu dengan ruh, itu beda. Jangan disamakan jiwa dan kolbu dan ruh, itu beda semua ya. Yang biasa kita kenal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Radiyah, mardiyah. Sampai kamilah, ini nomor 7. Nomor 1-nya ini. Ini sudah standar. Dan biasanya orang mengatakan ini paling tinggi, al-kamilah. Al-amarah ini bisu, yang suka nyuruh buruk. Jadi ciri-cirinya kalau ada godaan untuk berbuat buruk, berbuat jahat, kita nggak bisa nahan. Itu namanya nafs kita al-amarah. Amarah bukan amarah. Amarah, tasdid di mim. Yang banyak menyuruh bisu dengan keburukan. Lawamah, ini sudah ada ta' marbutoh ya. Lawamah ini yang suka menyesali, menyalahkan diri sendiri, dan juga menyalahkan orang lain di saat atau selesai bermaksiat. Coba orang yang mohon maaf ya suka maksiat, setelah dia maksiat dia nyalahin dirinya atau orang lain. Itu lawamah. Mulhamah ini kita sebut mudi, mut-mutan. Kalau lagi ngaji di KJD jadi pakar hikam semua. Kalau pulang gak jelas deh ya.
Giliran malam mabit, soleh-solehah semua. Giliran lagi nggak mabit, hancur semua. Kalau ketemu teman yang soleh, yang sholat, dia sholat. Kalau nggak ketemu teman yang sholat, dia nggak sholat. Ini mulhamah. Mulhamah ini di dalam dirinya ide-ide kebaikan, keburukan ini masih bertukar-tukar. Ya. Ada yang dia rajin berzikir. Mulhamah ini cara supaya menetralkan cuma satu. Mulhamah ini adalah masa perebutan antara malaikat dan setan. Jadi setan itu selalu menusuk ke kolbu untuk menyebarkan racunnya. Malaikat juga menyuntikkan ke kolbu, menanam imunitas. Malaikat itu hanya bisa memasukkan itu jika si nafs diisi zikrullah. Setiap dia zikir, dia akan merasakan tenang. Ketenangan puncak disebut al-mutmainnah. Maka al-mutmainnah ini boleh diterjemahkan jiwa yang sudah istiqomah berzikir. Yang sudah mulai istiqomah tahajudnya, sudah mulai istiqomah zikir pagi sorenya, sudah mulai istiqomah kontak batinnya, ya, koneksi batinnya, muhadatsah ruhiyahnya. Ini mutmainnah. Nah, ini modal orang kalau mau berkoneksi secara batin, itu di mutmainnah. Boleh juga disebut jiwa yang sudah mulai santai. Dia sudah mulai damai, santai. Kalau nggak sampai jiwa kita rileks, kita nggak akan bisa membangun komunikasi dengan siapapun. Jadi kalau ingin membangun komunikasi dengan Nabi dalam mimpi, dalam keadaan jaga, itu di sini Bang Dik. Al-mut. Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqara'ani. Yang mimpi bertemu aku akan melihat aku dalam keadaan jaga. Itu kalau dia sudah mutmainnah minimal. Jadi jangan GR dulu, antum mimpi ketemu Nabi belum radiyah, belum mardiyah, belum kamilah, ya, masih jauh, masih di sini. Di sini pun ada tahapan-tahapannya, pemula, menengah, akhir. Ya. Ada radiyah. Radiyah ini orang yang sudah mulai memaafkan dirinya, meridhoi takdirnya, menerima qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini radiyah. Kalau bahasanya Bang Wen, forgiveness. Ya, ini dia. Itulah makom yang dimulai oleh Sayyidina Adam ketika turun di muka bumi. Rabbana zalamna anfusana, itu radiyah. Lalu Allah pun ridho. Faghafarallahu lahu, ya Allah mengampuni, ya mardiyah. Mardiyah itu artinya diampuni. Lebih tinggi lagi al-kamilah, sempurna. Nah, kesempurna ini makom orang yang muttaqin. Ada kamilah, kamil mukamil. Oke. Itu bukan dajjal Bang Dik. Kamil mukamil. Ada kulliyah. Kamil mukamil ini para aulia. Sebenarnya kamilah ini sudah wali, tapi walinya belum sampai, ya mungkin abdal lah kali ya. Kalau kamil mukamil ini kutub. Kalau kulliyah ini sudah di atasnya lagi, ya, di atasnya kutub lagi nih. Kalau al-ilahiyah ini cuma qalbu Rasulullah, bukan ilah ya, bukan qalbu Tuhan, tapi qalbu yang sudah diisi dengan tajalli zat ilah, manifestasi pancaran zatullah. Ini dia al-ilahiyah. Itu dia. Dan itu cuma Rasulullah dan pewarisnya di akhir zaman. Ya. Beliau dan pewarisnya di akhir zaman. Semoga kita bersama dengan beliau-beliau ini nanti. Amin ya rabbal. Nanti teman-teman, pejuang-pejuang akhir zaman itu ya minimal mutmainnah ini. Gak ada yang bawah ini. Minimal dia mutmain. Inilah. Kebanyakan orang di 1, 2, 3. Ya. Jadi ternyata di atas kamilah,
Masih ada lagi di atasnya. Baik. Jadi ini makomnya fana pada sifat. Ini makomnya fana pada zatullah. Baik. Maratibul qalb. Nah, ini kolbu. Masuk angin dia. Tingkatan kolbu. Jadi kolbu kita juga ada kelas-kelasnya. Coba lihat kolbu kita di mana nih? Kang kasih titik Kang. Ya. Maruid. Ya. Kenceng Kang. Jadi kolbu kita itu ada yang kolbun mayit. Kolbu mati. Tapi insya Allah yang di depan saya tidak ada yang mati kolbunya. Buktinya bisa malam bangun untuk sekedar kajian hikam. Ini pertanda kolbunya hidup. Tapi hidupnya bagaimana? Apakah hidupnya sehat atau tidak sehat? Kita cek. Tanda kolbu antum tidak mati bisa menangkap apa yang kita bicarakan malam ini. Bisa tersentuh oleh kalam-kalam ilahiyah, bisa meresapi kalam-kalam nabawiyah, bisa tersinggung oleh kalam-kalam Bang Dik Donania. Ya, marid. Apa ciri-ciri marid? Marid ini kalau Bang Dik sakit bisa menikmati makan gak? Makanannya kolbu adalah kalam-kalam yang bijak. Orang yang tidak menikmati malam ini kalam-kalam hikmah, mungkin kolbu saya yang sakit atau kolbu antum yang sakit. Mungkin kolbu saya yang sakit belum sempat dibersihkan, disembuhkan, terus saya sudah berbicara hikmah. Atau jangan-jangan kolbu antum yang sakit. Ya, jangan tuduh orang ya, tuduh kita aja. Jangan-jangan kolbuku yang sakit. Ya. Orang sakit ketika ada orang masak, masakannya harum, wangi. Kalau orang sehat pasti mau makan dia. Muncul nafsu makan. Tapi bagi orang yang sakit, jika ada bau semerbak makanan, dia mau muntah. Ketika kalam-kalam bijak dikalamkan, dilafazkan, bagi orang-orang yang kolbunya sakit, dia mau muntah rasanya. Sok alim loh gitu. Ya. Ada kalam-kalam begitu. Kayak gak pernah dosa aja. Gitu. Lah kita ngaji hikam karena kita tahu kita berdosa, maka kita ngaji hikam. Kita ingin memperbaiki masa lalu itu. Ya. Jadi kita ngaji hikam bukan karena kita bermakom tinggi, tidak. Jangan ngomong lagi kayak orang-orang kolot. Hikam, ngaji hikam tuh orang tua. Hikam itu ente jadi wali dulu. Enggak begitu. Ibnu Athaillah enggak pernah berkalam begitu. Justru ngaji hikam biar jadi wali. Bukan wali dulu, wali mah enggak perlu hikam. Di kolbunya sudah ada hikmah-hikmah. Wali enggak perlu hikam. Kita memerlukan hikam. Ya. Semoga kalam-kalam di hikam itu menjadi vaksin, jadi imunitas yang masuk ke dalam kolbu kita. Amin. Dari kolbun yang marid naik ke salim. Salim ini salim dari kata salam. Apa arti Allahumma antas salam? Sering bacakan habis sholat? Apa arti Allahumma antas salam? Selamat. Sejahtera. Sejahtera itu dompetnya tebal Bang Dik. Apalagi selamat dari terabakan. Bukan. Yang hebat jauh amat Bang Dik. Ini Asmaul Husna, jangan salah terjemah. Itu terjemahan nasionalis itu. Salam sejahtera, om, Asia, apa itu ya. Ini udah mau hujan nih Bang Dik. Enggak ya. Apa arti salam? Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarakta Rabbana. Wa ta'alaita idzal jalali wal ikram. Ada nasyidnya itu ya. Allah, gimana Kang? Waduh, jadi kacau deh. Ya, apa arti salam? Selamat ulang tahun gitu ya. Nah, berarti bahasa Indonesia terlalu kurang apa ya? Kurang pas menerjemah. Ente bilang pasrah.
Lah, kok diartikan pasrah? Kasih clue ya. Pakai bahasa Arab Bang Dik ya. As-salamah minal aurati wal uyub. Al-bara'ah minal aurati wal uyub. Ada yang bisa terjemah? Terbebas, bara'ah. Terbebas dari aib dan keburukan-keburukan. Itu salim. Jadi Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah zat yang maha terbebas dari kekurangan-kekurangan, aib-aib. Itu Allah, Allahumma antas salam. Tolong diperbaiki maknanya ya, selama ini mungkin salah terjemah ya. Berarti kalau kolbun salim bukan kolbu selamat ulang tahun, bukan. Gak nyambung. Lalu apa arti kolbun salim? Kolbu yang terbebas dari penyakit-penyakit hati. Kolbu yang terbebas dari kebusukan-kebusukan. Itu dia. Disebut kolbun salim. Kebusukan kolbu yang paling parah yang membuat dia bisa mati adalah asyirk wal kibr. Syirik dan sombong. Itu penyakit yang ada pada iblis. Jadi kalau antum merasa sedikit saja, merasa lebih suci dari orang, udah kolbunya udah langsung rusak ya. Taib. Salim. Karimah. Apa arti karimah? Karimah diberikan keramat. bukan kemuliaan. Oke, terjemah. Gift. Gift dari Allah sebagai hadiah istiqomah. Waduh. Bang Dik, katanya Bang Dik guru Asmaul Husna ya? Wah, harus direvisi ulang semua itu Bang Dik. Tapi udah keren ke Bang Dik. Bang Dik itu kalau zikir Asmaul Husna saya suka sekali ya. Gimana? Ya Rahman gitu ya. Itu saya suka sekali itu ya. Pokoknya diledek nggak apa-apa. Yang penting Buya jangan marah. Iya. Yang penting jangan norak gitu ya. Taib, karimah. Karimah ini kita disakiti, membalasnya dengan kebaikan. Jatah kita dikurangi, kita malah memberikan kelebihan. Itu karimah. Dilempar pakai batu, malah balasnya pakai doa kebaikan. Kalau antum dicaci maki orang diapain? Neraka lu gitu ya. Kita nggak diapa-apain, cuma sarung kita kurang jingkrang aja dibilang neraka. Karimah dari mana tuh ya? Antum punya jenggot nggak? Coba keluarin dikit. Waduh, neraka. Karimah ini teman-teman, kolbu pemurah. Kolbu yang penuh kemuliaan-kemuliaan. Jadi dia tidak menyisakan sedikit pun kekotoran ya. Nggak disapa, dia sapa orangnya. Pas ketemu, nggak disambut salam, dia tetap mengejar tangan untuk menyalami orang itu. Ya, itu karimah. Udah wali ini Bang Dik. Ini wali kutub ini Bang Dik. Bukan kutu kupret Bang Dik. Kita sering ulang-ulang nih. Ini muttaqin, kalau ini wali. Karimah itu wali. Hanya wali yang bisa begitu. Maka Imam Al-Wasiti mengatakan, wali itu tidak pernah mendoakan keburukan makhluk. Karena sekali terbersit di hatinya keburukan, Allah langsung kemudian mewujudkannya. Karena Allah sangat cemburu kepada orang yang karimah ini. Kecuali wali sama wali, ini repot nih. Wali sama wali tengkar, waduh repot Bang Dik. Bisa. Wali sama wali tengkar itu sering. Biasanya yang akan mengislah Nabi Khidir kah, atau wali yang di atasnya lagi. Fa aslihu baina, biasa cross wilayah kata Kang Raub. Mana dia Kang Raub?
Ada nggak? Kolbun karimah. Ini kolbu orang-orang yang tidak menyimpan dendam jika dia dimusuhi, yang tidak membalas kata-kata kasar dengan kekasaran, itu karimah. Kalau salim ini masih bisa turun, tapi kalau karimah sudah nggak bisa diapa-apain lagi, permanen sudah, seperti Bang Dik. Tapi bukan karimahnya Bang Dik yang permanen ya. Tapi saya lihat Bang Dik ini nggak pernah dendam sama orang ya. Tapi kesal sama orang saya pernah lihat. Tapi dendam nggak pernah saya lihat. Alhamdulillah orangnya plong, polos gitu. Tapi wajahnya menakutkan. Taib Mahmudah. Mahmudah ini yang Nabi SAW berdoa. Habis azan doanya apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan lil wasilata wal fadilah. Wa ba'athu maqamam. Ini dia. Dan itu cuma Nabi Muhammad SAW. Dan pewaris akhir zaman. Al-Imam Al-Mahdi. Masalahnya banyak yang ngaku jadi Imam Mahdi mas saya Bang Dik. Padahal dia makom bahutia aja dia nggak tahu. Banyak di mana-mana kita safar kemana-mana itu sengaja datang bilang ana Al-Mahdi. Ente Mahdi ente cari. Ane Mahdi ente cari bilang gitu. Ya saya senyum-senyum aja ya. Terima kasih Pak, terima kasih Kiai. Kita nggak tolak juga. Siapa tahu dia nguji kita juga kan? Ya, apakah kita ini mayit, marid, salim, karimah? Ya, semoga kita sampai di karimah ya, amin. Ya. Karimah tertinggi itu di para nabi, karimah terendah para wali. Mahmudah hanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu kolbunya itu pada makam bahutiyah. Bahutiyah ini makam keahadian Allah SWT. Bahwa hanya kul huwallahu ahad. Jadi dalam dirinya cuma ahad. Allah yang esa. Allah yang esa. Kalau dalam dirinya ahad. Terus dianya siapa? Dianya Ahmad. Hanya dia yang Ahmad yang di dalam kolbunya ahad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Ahad. Ini harus dibuka biar nyampe ke Mas Opik. Al-Qul huwallahu, katakanlah dia Allah ahad. Ahad sama Ahmad bedanya apa Bang? Mim. Ya. Kalau dalam teori filsafat namanya void. Apalagi void. Kita nggak pakai teori ini. Ini filsafat. Void itu limpahan. Ada lagi namanya teori isyraq, pancaran. Nah, ini yang paling mendekati. Tapi ini kita nggak pakai juga. Maka kalau orang menuduh ini filsafat, tidak. Kita menyebutnya tanazul. Ini berbeda dengan tanasukh, reinkarnasi. Ini tanazul. Ada lagi bahasa lainnya. Tanafukh, hembusan. Ini istilah saya. Kalau istilah Maulana Abati ini. Tanazul itu berarti turun. Allah itu kan transenden. Gak bisa dikenal. Ada yang bisa bayangin Allah gak? Itulah ahad. Lalu untuk mengenal yang tidak bisa terbayangkan itu, maka Allah menghembuskan nafasnya. Inilah bernama Ahmad. Nah, saya menyebutnya tadi apa? Tanafukh. Ya, itu istilah aja. Hembusannya. Hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad ini ruh, disebut juga dengan ruhullah. Bedanya apa dengan ahad? Mim. Sekarang mimnya ditambahin ke depan. Didobelin. Muhammad. Maka batinnya Ahmad, zahirnya, sirnya ahad. Ujungnya nanti nih. Nah, nanti ada tambahannya nanti Bang
Mas Opik? Siapa pewaris yang paling mutlak? Al-Mahdi. Jadi kalau yang saya dapat tahun lalu sebelum Ramadan, Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad. 1. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. 2. Allahumma ya Ahad, salli ala al-Mahdi, khalifatika ya Ahad. Itu yang ketiga. Japri Buya, Japri. Buya, izin ulang Buya, izin ulang. Mohon izin Buya. Saya tadi tertegun, saya lupa merekam. Mohon izin Buya. Bismillah. Oke, ini kok malam ini jadi begini ya? Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala al-Mahdi, khalifatika ya Ahad. Bid'ah bener itu ya. Ini ada catatan ya Om Dik? Ini dikasih istilah oleh Maulana dengan salawat ahadiyah. Ya. Dan ini menjelaskan tanazul. Jadi kita nggak menggunakan istilah ini. Tapi kita nggak menolak, kita nggak pakai ini, nggak pakai ini. Ya. Ini istilah orang di luar. Kita menggunakan istilah tanazul atau tanafuh. Tapi ada yang paling dekat namanya tajalli. Pernah dengar? Tajalli, manifestasi, menampakkan. Maka jika ingin kenal Ahad, kenalilah Ahmad. Karena Ahmad di masa azaliyah, maka kenalilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sang Muhammad pun sudah wafat. Tapi Ahmadnya kan gak wafat. Berarti pewarisnya sampai sekarang masih ada. Inilah tugas kita, mempersiapkan diri. Pantaskah kita bersamanya? Ya, semoga Allah pantaskan diri kita membersamai Al-Mahdi Khalifatillahil Ahad. Amin ya Rabbal Alamin. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu. Kalau saya kenalan nama Bang Agus dulu, kita pertama nanyanya apa? Nama. Ilmu itu belum pernah turun sebelumnya, tapi sudah mulai turun pada akhir zaman ini. Maka siapa yang kenal dirinya, pertama kenali dulu namanya dirinya. Kalau dulu ma'rifatnya ulama kita, mereka berhenti pada sifat. Jadi ma'rifatullah itu, masih ingat? Jadi ma'rifat kepada Allah berapa? Ya, nama. Apa? Af'al, perbuatan ya. Terus? Sifat. Dulu berhenti sampai di sifat. Maka kayak tadi pemaaf, memaafkan, nah, ada namanya, itu kan satu paket semua itu. Perbuatan memaafkan, sifat memaafkan, lalu dikasih nama, afu. Tapi siapa yang bernama ini? Kan? Allah. Oke, apa yang kurang di situ? Zatnya. Jika ada dalam diri kita ada pancaran namanya, ada pancaran afalnya, ada pancaran sifatnya, berarti juga ada yang memantulkan zatnya. Sehingga Allah menciptakan makhluk itu, lalu ada di antara mereka yang mengenal Allah seutuhnya. Yang mengenal Allah cuma sifat belum sempurna. Yang mengenal Allah cuma afal perbuatan belum sempurna. Yang mengenal Allah cuma nama belum sempurna. Allah ingin dikenal. Jadi Allah itu maha narsis. Melebihi artis.
Tapi Allah itu kasih teka-teki dan mengatakan, aku yang zahir, tapi aku juga lah yang batin. Yang batin ini yang sungguh luar biasa sekali. Maka zat inilah yang kemudian membedakan pengetahuan orang tentang Allah. Bukan berarti orang ini jadi zat, bukan. Tapi Allah memberikan kepadanya cara untuk mengenal zatnya. Ini ulama terdahulu Bang Dik. Ini lewat sama Dajjal ini. Jadi kalau kita lawan Dajjal pakai ilmu ini lewat kita udah. Ya mungkin disembelih sama Dajjal kali ini. Kalah sakti kita ntar. Karena Dajjal itu secara zahir, Dajjal itu kan Musa bin Sam'un. Musa bin Sam'un. Tapi secara batin itu Ad-Dajjal bin Azazil bin Iblis. Anak iblis dia itu. Iblis itu 80.000 tahun dalam kitab Imam Tabari. 80.000 tahun dia beribadah. Ada yang bisa ibadah 80.000 tahun. Dan dia sudah ngalamin pengalaman ini semua. Nama, af'al dan sifat. Anaknya iblis yang mengerti sampai ketiga maqamat itu. Terus antum mau lawan pakai nama Allah. Pakai zikir ribuan kali. Gak kelawan. Mau lawan pakai fana fil af'al. Gak bisa. Ini orang fil af'al ini kan suka kesaktian. Yang suka berhentiin hujan tuh fana fil af'al. Jadi kalau tahu cari caranya, ntar bandik jadi pawang hujan. Jadi kita nggak kasih tahu. Ya. Sifat, kalau sifat ini terbersit dikit jadi, terbersit jadi. Ya. Tapi kalau zat, kehendak dia kehendak Allah. Bukan berarti dia Allah, bukan. Allah memperkenalkan dirinya seutuhnya kepada dia. Dan itu siapa dia? Hanya Rasulullah SAW. Jadi ini makomnya para nabi. Makanya Nabi Musa sendiri tidak ada otoritas melawan As-Samiri. Giliran Nabi Harun itu jenggotnya diambil. Nabi Harun itu. Padahal Nabi Harun gak salah. Kamu nih gak becus. Masa umat cuma 40 hari jadi musyrik. Apa kata Harun ya? Ya ibna ummi. Wahai anak makku. Ya, tolong lepasin dulu jenggot ini berharga ini ya. Itu yang kita dulu bilang mirip. Tapi mereka salah paham. Padahal itu pujian. Ya, jenggotnya Nabi kan. Ada kelompok sebelah. Aneh bilang jenggotnya Yahudi mirip dia. Dia balik. Ini penghinaan. Kita dibilang jenggotnya mirip Yahudi. Loh ini Yahudinya Yahudi yang mana? Bani Israel kok. Yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ketika berhadapan dengan orang yang musyrik, apa kata Nabi Musa? Faktulu anfusakum. Fatubu ala barikum. Faktulu anfusakum gitu ya. Tobatlah dengan cara membunuh dirimu sendiri. Itu tobatnya Bani Israel. Karena mereka syirik, sekutu. Lalu ketika ketemu Samiri yang bikin mereka syirik, ngomongnya baik-baik. Misalnya Samiri itu ada di samping saya. Hei Samiri, kamu ada apa? Kenapa orang kamu sesatkan? Makhot buka ya Samiri. Kok enggak jenggotnya ditarik ya kan? Kok enggak kepalanya digini-gini? Enggak. Karena Nabi Musa tidak ada hak untuk melawan Samiri. Karena Samiri, ilmu yang ini ada sama dia semua. Jadi bisa-bisa, ada nggak Nabi yang dibunuh oleh umatnya? Yang masuk ke pohon terus mati? Berarti ada. Jadi ada Nabi kalah oleh umatnya. Siapa kira-kira tuh? Berarti yang membunuh itu, dia lebih sakti dari Nabi Zakaria. Itu dia Samiri Bang Dik. Itu Dajjal nyamar jadi umatnya. Berarti nabi-nabi makomnya sampai di sini. Bisa dikalahkan karena iblis itu 80.000 tahun dia ibadah kalau di kitab. Kalau versi babe gue beda lagi itu bisa jadi lebih. Ya, bisa jadi lebih dari 80.000. Ini kitab yang ada sekarang ya. Kalau di kitab lain nggak tahu lah berapa. 80.000 tahun dia berzikir. Sedangkan kita nggak sampai.
Antum paling torikotnya cuma 1-2 udah belagu kan sama torikotnya. Sekarang orang kan belagu sama torikotnya. Kita kasih tahu malah tambah marah dia. Ya, ada beberapa orang torikot marah sama saya. Loh kita justru menghidupkan ilmu torikot dia. Dia kemudian memonopoli torikot itu. Apa bedanya sama Badui ya kan? Badui kan mengatakan ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja. Dan dia sama, torikot yang benar torikot kita aja. Yang lain gak nyampe, gak usul. Ini kayak dia usul aja ya. Kalau imam dia usul, dia kan belum tentu usul. Imam dia betul sampai ke makom itu, tapi dia kan gak nyampe. Dia bawakan kalam imamnya itu sesuai dengan dirinya kan gak cocok. Imamnya ngomong di bab yang tinggi, dia belum nyampe, tapi dia pakai hak imamnya kepada dirinya. Ma'rifatuz zat ini hanya milik Nabi SAW dan pewaris mutlaknya Sayyidina Al-Mahdi. Maka setiap Nabi mengatakan hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Tapi yang dapat mandat menghabisi Dajjal siapa? Imam Mahdi. Terus siapa sebenarnya Al-Mahdi itu? Nabi Musa aja gak berani lawan. Tapi kenapa Al-Mahdi yang ngelawan? Nah itulah kalau antum gak paham tadi tanazul Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi, itu gak akan bisa mengerti ya. Maka spiritnya Al-Mahdi itu waris dari Nabi Azali.